Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah dari Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB. Saya akan menyampaikan kuliah GL 5009 Penginderaan Jauh Geologi. Topik 15, Teknik Pembuktian Lapangan, Segmen 3, Aplikasi Metode Sampling. Dalam segmen ini akan dijelaskan bagaimana analisis citra dengan metode yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dapat digunakan untuk memperkirakan keberadaan lokasi yang tepat untuk observasi geologi. Ada 4 kriteria yang digunakan untuk menentukan titik yang tepat pada lokasi observasi atau sampling geologi. Pada saat keempat kriteria tersebut terpenuhi, maka titik observasi tersebut bisa ditentukan dalam peta. Keempat kriteria tersebut yaitu, pertama, kriteria keberadaan kategori, baik terdiri atas batas formasi interpretatif, satuan litologi, unit gunung api, atau struktur geologi. Kriteria ini merupakan acuan terpenting dalam menentukan titik observasi karena merupakan target dari analisis peta yang akan diverifikasi di lapangan. Kriteria kedua adalah tutupan vegetasi. Singkapan batuan di permukaan adalah target dalam observasi dan sampling geologi. Singkapan ini biasanya berada pada area yang terbuka, di mana kerapatan vegetasi di tempat tersebut sangat rendah sampai sedang, misalnya daerah longsoran, penambangan, erosi pinggir sungai, dan bidang depresi. Kriteria ketiga adalah kemiringan lereng. Peta kemiringan lereng berguna dalam menentukan jalur survei. Kemiringan lereng yang disarankan untuk jalur survei lapangan berada pada kemiringan datar atau sekitar 0-2 derajat. Hingga agak curam, sekitar 15-30%. Kemiringan lereng lebih dari 30%, maka disarankan untuk mencari jalur lain yang lebih landai untuk meminimalkan risiko serta efisiensi survei yang dilakukan. Kriteria keempat adalah akses atau jalur survei. Keberadaan akses merupakan kriteria yang sangat menentukan keberhasilan menemukan titik observasi yang tepat. Untuk survei geologi dengan berjalan kaki, jarak 1 km dari jalan yang dapat dilalui atau berada di alur sungai merupakan kategori akses yang bisa dilalui. Berikut merupakan contoh keberadaan kategori berupa satuan produk gunung api interpretatif hasil analisis dari Citra ALOS 2 Palsar 2. Penentuan kategori ini menggunakan prinsip pemetaan gunung api, di mana penentuan unit gunung api dilakukan dengan mendelineasi batas produk gunung api berdasarkan rona, tona, tekstur, dan struktur radial dari puncak gunung ke kaki gunung. Batas antar unit biasanya berupa zona lemah yang dilewati oleh alur sungai. Berikut ini merupakan peta indeks vegetasi menggunakan NDVI untuk mencari area dengan tutupan vegetasi yang rendah. Daerah singkapan biasanya berada pada area dengan indeks vegetasi di bawah 0,35, sesuai dengan batas atas kerapatan vegetasi kehijauan, sedang berdasarkan tingkat kerapatan vegetasi. Berikut merupakan peta kemiringan lereng dan geomorfologi dapat menunjukkan tingkat resistensi batuan. Kriteria penentuan titik observasi geologi berdasarkan kemiringan lereng kurang dari 30% yang ditandai dengan rona hijau. Daerah dengan kemiringan lereng curam serta tekstur kasar merupakan litologi yang resisten dan sebaiknya lereng yang landai dengan tekstur halus menunjukkan litologi yang mudah tererosi. Kriteria berikutnya adalah akses. Untuk mengestimasi akses berdasarkan jarak dari jalan atau sungai dapat dibantu dengan pembuatan zona buffer sejauh 1 km. Penentuan titik observasi bisa diperoleh dari irisan keempat kriteria, di mana TS adalah titik observasi atau sampling, NDVI 0,35 adalah tutupan vegetasi kurang dari 0,35, KL adalah kemiringan lereng, dan AK adalah keberadaan akses jalan atau sungai. Berikut ditunjukkan gambar titik rencana yang akan diobservasi hasil irisan dari keempat kriteria tersebut sebelumnya. Dalam ilustrasi ini, metode penentuan titik observasi yang paling sesuai digunakan adalah sampling tertuju atau purposive sampling. Hal ini terkait dengan tujuan pemetaan, yaitu untuk mendapatkan singkapan dan batas kontak litologi satuan produk gunung api. Demikian kuliah GL 5009 Penginderaan Jauh Geologi. Terima kasih.